Iya, iya. Oke, tidak apa-apa. Ini kita sudah siaran langsung, ya. Iya, Ini iya, kita iya, sudah iya. kita sudah Iya, siaran langsung. iya, memang senang pula ini. Iya, iya. Jadi Oke, boleh kita berguru, cari-cari ilmu lah. baik, baik, baik. Oke. Kira-kira apa yang menghalangi antum untuk masuk Kristen? Kenapa? Masalahnya saya masih kuat dengan iman saya tentang Islam. Hmm. Eh, Contohnya misalnya kenapa antum tidak masuk Kristen itu alasan yang dari Kristen itu apa? Apa yang membingungkan? Yang membingungkan antum supaya tidak masuk Kristen, tidak dibaptis itu apa alasannya? Alasannya saya mau berguru dulu sama yang pakarnya. Baru kali ini saya bertemu dengan pakarnya Alkitab. Jadi saya mau pelajari dulu kalau masuk akal saya, ya saya bisa terima, saya bisa ikut dengan Pak Pendeta. Tapi kalau tidak bisa Pak Pendeta mendoktrin otak saya, maka saya tidak akan tinggalkan Islam. Karena sudah saya paparkan di Facebook bahwa syarat-syaratnya untuk meninggalkan Islam kalau Pak Pendeta guru saya bisa menyelesaikan masalah yang saya maksud itu. Contohnya apa itu? Yang saya pertanyakan dulu kepada guru, apakah guru Pak Pendeta Edis Sidabutar mengakui Yesus adalah Tuhan? Itu pertama. Yang kedua, apakah Pak Edis Sidabutar mengakui semua kebenarannya tentang kitab terjemahan bahasa Indonesia? Itu dua sejak dulu. Iya, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Saya senang sekali dengan pertanyaannya yang sangat bagus. Jadi begini, Iya, ketika kita ingin membahas sesuatu, yang paling pertama harus kita lakukan itu adalah menyamakan bahasa. Karena tanpa kesamaan bahasa, komunikasi tidak akan bisa berjalan. Saya kasih contoh misalnya begini. iya, Ketika orang-orang Sulawesi ya berdiskusi dengan orang Filipina karena iya, bahasanya tidak sama, maka diskusi itu akan menjadi diskusi yang tidak pada tempatnya atau diskusi yang salah. Kenapa? Karena kedua belah pihak punya bahasa yang berbeda sehingga terjadi salah paham, terjadi miskomunikasi, karena bahasa yang dipakai tidak sama. Nah, ketika Pak Ustadz menanyakan tentang apakah Yesus itu Tuhan, nah iya. pertama yang harus saya tanyakan sama Ustadz, apa pengertian Ustadz tentang Tuhan itu? Itu. Jangan saya panggil Ustadz. Anggaplah saya ini orang paling terbodoh di dunia mau belajar sama Pak Pendeta Edi Sidabutar. Saya mau bertanya, saya mau berguru sejak saya tidak mau, bukan berdebat ini, tapi saya mau berguru sejak sama Pak Pendeta. Jadi apa yang di dalam hati saya yang saya anggap sama pelajari, maka itulah yang saya bertanyakan. Cukup Pak Pendeta sejak menjawabnya. Baik, Begitu. baik. Oke, baik. Karena saya Jadi saya panggil karena apa ini saya enaknya? ya Saya panggil apa enaknya ini? ya panggil Abu Bakar saja, jangan panggil Ustadz. Oke. Karena saya bukan Ustadz. Baik, baik, baik. Oke. Jadi Abang Abu Bakar bertanya apakah Yesus itu adalah Tuhan, kan gitu? Iya, iya Nah, itu pertanyaan. Bukan, oke, betul. itu pertanyaan pertama saya. Apakah Bapak Pak Pendeta ini mengakui Yesus itu adalah Tuhan? Itu pertanyaan saya yang pertama. Iya, saya mengakui. Oh, kita mengakui sebagai itu Yesus Iya, sebagai iya, Tuhan. iya. Nah, jadi gini. Jadi Ya, begini, Pak. berikan sudah penjelasannya kenapa Yesus digelar Tuhan atau dianggap Tuhan bagi orang-orang Kristiani seperti Bapak. Ya, baik. Jadi begini ya, Abang Abu Bakar ya. Supaya diskusi kita ini tidak seperti diskusi-diskusi orang lain, Iya, supaya betul. diskusi Sebenarnya kita bukan diskusi ini. Saya belajar. baik, Murid minta. baik, iya. Iya, iya. Ya, maka dari itu ketika Pak Abu Bakar menanyakan kata Tuhan, apa yang terlintas di dalam pikiran Abu Bakar tentang Tuhan itu?
maksud saya gini, tolong berikan saya Iya, definisi apa itu Tuhan gitu. inilah masalah iman kami bahwa Tuhan itu saya tidak bisa definisikan karena tidak menyerupai sesuatu. Karena Dapat. yang saya tahu Tuhan itu adalah Esa. Yang menurut yang saya pernah baca, saya baca Bukan. tanpa Kita begini, Abu Bakar, Bang Abu Bakar. Kita tidak berbicara sifat-sifat Tuhan. Saya bicara dulu definisi dari Tuhan itu apa gitu. Supaya kita tidak debat kusir. Iya, saya tidak debat, saya cuma bertanya. Cukup saya mengetahui sudah bilang, oh begini, bilang cukup bilang ulangan Tuhan Allah kita itu Esa. Bilang itu sudah pengetahuan tahu. Oh bilang Tuhan itu satu Esa itu sejak saya baca di ulangan itu pasal 6 ayat 4 itu. Coba tunjukkan, saya paham begitu sejak oh kalau ada tulisan begitu sudah saya paham sudah bilang, oh Tuhan itu Esa. Dan bukan ya, begini, makanya tadi kan begini. Coba kita paparkan itu ulangan pasal ulangan ayat 6 ya. pasalnya begini ya, begini. Pasal 6 ayat 4. Ya, sebentar. Tahan diri dulu, kita santai, waktu kita panjang. Jangan terburu-buru. Begini, Abu Bakar, begini Abang Abu Bakar ya, begini ya. Tolong didengarkan dulu. Kita ini kan sedang berbicara apakah Yesus itu adalah Tuhan atau bukan, kan gitu. Iya. Betul? Nah, maka dari itu kita harus berbicara dulu apa sih Tuhan itu, begitu. Paham atau tidak? Karena tanpa itu kita debat kusir tanpa makanya begini. Saya mau sedikit Pak Abu Bakar, sedikit. Saya tanya, Tuhan itu bahasa apa? Ya menurut terjemahan lah. Bukan, yang saya tanyakan sama Anda, begini, gini, sebentar. Makanya ini kita harus bicara ini sampai clear ya. Begini, saya tanya sama Pak Abu Bakar, Tuhan itu bahasa apa? Kata Tuhan itu bahasa apa? Bahasa Cina kah? Bahasa Inggris kah? Bahasa Indonesia kah? Bahasa Ibrani kah? Bahasa Arab kah? Saya tanya. Oh, bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Oke, camkan. Ini yang harus Anda camkan ya, sedikit. Ya, sebentar. Kalau Allah bahasa Arab. Betul. Makanya saya bilang ini yang harus Anda camkan. Tuhan itu bahasa Indonesia. Nah, saya tanya sama Anda, ada nggak kata Tuhan di dalam naskah Alkitab bahasa Ibrani maupun naskah Alkitab bahasa Yunani? Kalau masalah ilmu begitu saya tidak paham. Makanya saya mau berguru sama. Makanya saya biar saya ajarin ya. Iya, itulah makanya kamu belajarin. Oke, ya. Jadi gini ya. Tuhan itu bahasa Indonesia. Ya. Sebenarnya kata Tuhan ini tidak ada. Sebenarnya kata Tuhan ini tidak pernah ada di dalam naskah Alkitab bahasa asli. Tidak pernah ada di dalam naskah Bible. Tapi adanya di terjemahan. Nah, sekarang kita cari tahu. Sekarang kita cari tahu kata apa yang diterjemahkan menjadi Tuhan ini. Ya, sekarang kita cari tahu kata apa yang diterjemahkan jadi Tuhan ini. Nah, karena kita buntunya di sini. Begini, buntunya di sini ya, Pak Abu Bakar ya. Di dalam Al-Qur'an, kata yang diterjemahkan sebagai Tuhan itu ada dua. Satu Rob, yang kedua Ilah. Nah, dua kata ini sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Makanya makanya kita jadi kacau obrolan kita jadi kacau. Makanya kita sering salah paham di sini. Nah, kemudian kata yang diterjemahkan menjadi Tuhan dari dalam Bible itu sering diterjemahkan dari dua kata. Dari dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan dari kata kurios. Kurios itu sering diterjemahkan menjadi Tuhan. Kemudian yang kedua dari bahasa Ibrani, dari kata Adon, dari kata Adon atau Adonai sama, itu sering diterjemahkan menjadi kata Tuhan. Kemudian dalam bahasa Aram, dalam bahasa Aram itu kata Maran yang diterjemahkan menjadi kata Tuhan. Nah, sebenarnya begini Ustadz. Pak Abu Bakar ya. Oke, begini Pak. Oke, begini Pak Abu Bakar. Jadi kata Tuhan ini definisinya
sebenarnya tidak lebih dari sekedar ini bahasa Indonesianya ini susah. Bahasa Indonesia kalau kalau Pak Abu Bakar tahu bahasa Jawa itu punya kata yang cocok untuk kata eh, rob ini atau kata kata adon atau kata kurios ini. Itu bahasa Jawa Boleh. itu kata yang paling paling tepat itu adalah gusti. Nah, gusti ini biar 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 Pak Abu Bakar tahu ya, gusti ini bisa ditujukan kepada eh, yang di langit ya. Makanya orang-orang Jawa ketika misalnya berdoa, ya Gusti begitu. Itu bisa ditujukan kepada yang di langit yang tak terlihat, juga bisa ditujukan kepada orang yang bertahta di kerajaan. Ya, contoh misalnya di zaman-zaman kerajaan Jawa zaman dulu, misalnya memanggil rajanya itu dengan sebutan Gusti. Nah, Iya, iya. memanggil yang di atas, yang tak terlihat, juga Gusti. Nah, kira-kira kata itulah yang dipakai oleh murid-murid Yesus menyapa Yesus. Ya, ingat murid-murid Yesus bukan orang Indonesia, ya, Iya, iya. murid-murid Yesus bukan orang Inggris, ya, yang ketika itu menyapa Yesus dengan sebutan maran, ya. Maran ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, memang susah terjemahan maran ini nggak ada. Adanya dalam bahasa Jawa itu Gusti. Nah, seperti itu. Jadi kalau Pak Ustadz bertanya kepada saya, apakah Yesus itu Gusti? Saya Lupakan jawab Ustaz, betul. lupakan Ustaz dulu, lupakan Ustaz. Saya bukan Iya, Ustaz, oke, saya silakan. bukan di pesantren atau sekolah umum. Saya tidak tamat Silakan. SD, tiga hari lagi baru habis SD, selesai. Makanya saya mau cari ilmu yang bisa mendoktrin otak saya supaya saya mengikuti. Tapi selama ini belum bisa yang melepaskan iman saya dari Islam. Iya, oke. Jadi sepanjang yang antum tanyakan, apakah Yesus itu Gusti? Maka saya jawab iya. Karena Iya, pengertiannya harus kita benarkan dulu. Pengertiannya iya. harus kita benarkan dulu. Nah, kalau Ya, kalau udah ya, pengertian gini, ya, tadi kan kita udah sepakat nih pengertiannya ini. Kira-kira iya. setuju nggak Anda? Anda setuju nggak dengan pengertian itu? Iya, tapi masalahnya ini terlampau panjang lebar. Saya mau itu yang singkat-singkat saya dulu. Macam, Mhm, oke, saya tanya akan mhm, bilang, mhm. Bapak bertanya, percaya Tuhan sebagai Yesus, bilang, oh, Bapak percaya, ya sudah itu, jangan dilebarkan lagi. Yang saya mau bertanyakan, kalau Bapak percaya Yesus Tuhan, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Itu yang saya mau bertanyakan itu, Pak. Ya, jadi Jawab gini ya. singkat-singkat saja, jangan ke Aram, jangan ke anu, cukup Pak Ani dulu. Singkat-singkat saya supaya Iya, cepat tidak selesai. bisa. Jadi gini, jadi tidak bisa diskusi semacam itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak terpelajar. Ya, Nah, kalau kita diskusi begini, kalau iya, kita iya, diskusi yang benar dan yang baik, itu kita harus mengerti dulu setiap definisi dari kata, supaya kita tidak iya betul. diskusi murahan semacam itu. Saya tidak mau diskusi Iya. semacam itu. Gini, Saya tidak ketika diskusi ini, saya cuma berguru saja, berguru bukan berdiskusi. Murid sama guru saling bertanya, murid bertanya karena orang kaya tempat bertanya atau orang orang pintar tempat bertanya, orang kaya tempat meminta. Jadi saya anggap Bapak ini orang pintar, makanya saya tempat bertanya atau bisa. Bapak setuju. Jadi jelaskanlah sudah. Bapak sudah akui Yesus sebagai Tuhan, tinggal saya mau tahu kapan Yesus menjadi Tuhan itu sama nanti saya paparkan ayat-ayatnya, saya suruh paparkan ayatnya, saya bacakan ayatnya sejak bilang ini ayat ini tunjukkan saya ya. ya, jadi begini ya. Kami orang Kristen itu percaya bahwa sebelum Yesus lahir ke dunia sebagai manusia, ya Yesus sebagai Sang Firman itu sudah ada. Ya, Yesus Iya, sebagai Sang Firman itu melekat di dalam diri Bapa, ya. Ketika ya, dia datang ke dunia menjadi manusia, kami percaya bahwa Yesus sudah ada sebelum kelahirannya ke dunia. Semacam. Jadi kalau Anda bertanya, kapan Yesus sebagai Tuhan? Sejak zaman purbakala, ya, sejak dunia belum dijadikan, macam itu. ya Mungkin pada yang tidak di bisa, sini gini, begini, eh, Bang Abu Bakar, yang sulit dicerna oleh teman-teman Muslim itu Yesus sebagai sang manusia dengan Yesus sebelum kelahirannya, sebelum menjadi manusia. Ini yang sulit dimengerti oleh umat Muslim, semacam itu. kalau bagi saya tidak paham begitu.
Begini, saya makanya Jadi saya ingin begini, Pak Abu Bakar, supaya saya ingin membuat Pak Abu Bakar ya, lebih paham, lebih ngerti, saya harus menggunakan iya, iya. apa yang Pak Abu Bakar imani. Gini, contoh begini, Pak Abu Bakar percaya tidak Al-Quran itu sudah ada sebelum dia turun ke dunia? Itu baru sebagai firman, belum menjadi kitab. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi sebelum Yesus menjadi daging, sebelum Sang Firman itu menjadi manusia, Firman itu sudah ada, begitu loh. Sama seperti Ustadz meyakini Al-Quran sebelum Muhammad itu sudah ada Al-Quran. Hanya turunnya di waktu zaman Muhammad, kan gitu. Jadi Iya, gimana? Saya ingin menggunakan apa yang Ustadz ketahui supaya lebih mudah dipahami gitu loh. iya. Yang Nah, menjadi sekarang yang gini. saya bertanya. Oh iya, iya, Sekarang bertahan, bisa biarkan. sekarang Iya, gini. silakan, silakan. Saya Sekarang tidak gini. mau Sekarang gini. macam lainnya, mau ada Oke. kesempatan dibagi. Ya, silakan. Oke, begini Pak Abu Bakar, begini ya. Yang saya ingin tanyakan kepada Anda harus memahami dahulu apa itu definisi Tuhan. Karena Tuhan itu jabatan, dia itu tergantung sama orang yang menjadikannya sebagai Tuhan. Iya, Ya, betul. iblis atau setan juga bisa menjadi Tuhan. Karena orang bisa menjadikan iblis sebagai setan sebagai Tuhannya. Itu orang sesat itu, saya tidak percaya itu kalau dia menjadikan Oke, begini. Saya mau biar diskusinya agak enak ya. Saya mau nanya sama Anda. Anda sudah membaca Al-Quran sampai selesai dari Al-Fatihah sampai Anas? Saya baca-baca begitu sejak. Nanti saya tanyakan Oke, sama Ustaz. Saya baca-baca begitu sejak oke. saya tidak tahu Ya, begini. tentang masalah bahasa yang Oke, dipertanyakan, yang sudah ya. yang kita disuruh baca sama Yonatan Nandari itu, yang sorofnya, apanya, nahunya. Karena kita mau memiliki sekian bidang ilmu baru bisa menterjemahkan, mentafsirkan sendiri Al-Quran. Kalau macam saya, Anda juga belum bisa mentafsirkan Al-Quran karena bahasa Arabnya saja sangkut-sangkut membacanya. Ya, jadi begini Pak Ustadz, ya. Ya. Bukan Kebuntuan siapa Ustaz. diskusi itu, oke. Saya Ya. ingin tunjukkan kepada Anda ya satu ayat di dalam Al-Quran ya, Ah, di dalam Al-Jathiyah eh, jangan, 23. jangan. Saya Enggak, tidak mau sedikit sentuh sedikit Al-Quran gini. ini. Enggak, supaya kita Begini dulu, saling Pak. memahami. Karena Tidak, begini, kan, Pak. Karena begini Pak Abu Bakar. kan yang saya, Begini Pak Abu kan yang Bakar. saya, begini dulu, Pak. Ya, Berikan juga saya ya. kesempatan untuk bertanya. Maksud saya begini. Begini Pak Abu Bakar, Waduh, sebentar. Begini. menyalahi Begini Pak Abu Bakar, sudah sebentar. tema di Facebook itu, Pak. Kalau begitu, yang saya mau pelajari Bukan. Alkitab, bukan Iya. Al-Quran. Kenapa kita Artinya membacakan begini. Al-Quran? Betul. Artinya begini. Supaya Pak Menyalahi Ustadz sudah kita itu, memahami. menyalahi sudah tema itu kalau begitu. Bukan, begini Pak Yang Ustadz. saya mau Supaya. pelajari Alkitab, Pak, bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran, banyak Betul. Ustadz kami yang saya tempati belajar. Jangan sudah ajar si Betul. Al-Quran. Banyak Ustaz saya tempati Saya belajar. saya Kalau tidak Alkitab, ya saya tidak Bapak lah. mengajari. Begini Eh, Ustadz. ya bisa Ustadz, mengajari sebentar. kalau saya lihat di Oke. Facebook selama Saya ini. saya ya, Takut saya tidak berada mengajari. terbuka. Tidak seperti yang Begini. lainnya, ketik-ketik di sejak baru bikin status, Betul. sembunyikan diri. Tapi Bapak ini jujur, berani, Betul. tegas. Betul. Itu yang saya Begini. suka. Saya bukan mau mengajari Anda Al-Quran. Saya ingin menanyakan Anda tentang Al-Quran. Nanti itu akan jangan saya tanyakan pakai. saya tidak mau bahas Al-Quran di sini karena ilmu saya juga kurang. Yang saya mau pelajari, buat apa saya mau pelajari Alkitab kalau ilmu saya sudah tingkatan tinggi dalam memahami Al-Quran. Buat apa lagi saya mau pelajari Alkitab? Terus saya belum banyak paham tentang Al-Quran, makanya saya mau pelajari Alkitab. Karena siapa yang tidak senang dalam Alkitab? Banyak ada yang menanggung dosa, tapi kalau betul ada yang menanggung dosa, kita mau pelajari dulu. Apa betulkah ada yang menebus sudah dosa-dosa kita? Baru kita. Iya, karena kalau belum dipelajari. Apa? Begini loh, Ya. Pak Abu Bakar. Karena apa yang Anda pahami tentang Alkitab itu dari mulai dasarnya itu salah semua. Nah, makanya kalau Bapak anggap salah, makanya saya belajar sama Bapak, bukan diskusi, makanya debat. Makanya saya bertanya. Gini, saya tanya saja, tapi begini. kita panjang lebar, Pak Abu Bakar mau gini, Pak Abu Bakar mau diajari. Mau saya ajari? Pak Abu Bakar mau saya ajari? Iya, saya mau ajari, tapi iya. Ya, begini. Kalau Pak Ustadz mau saya ajari, saya ingin membuka pikiran Pak Ustadz pelan-pelan.
ya. Oke, Tadi kan Pak oke. Ustadz, ya, tadi kan Pak Oke, Ustadz tapi tanya, ya, oke, begini tapi Pak Ustadz, saya dengarkan dulu, tidak mau dengar. saya minta jangan disentuh Al-Quran atau hadis di sini. Karena saya Iya, tidak mau oke. bahas itu. Oke, Karena ada baiklah, ustaz saya baiklah. mau belajar sama Ya, dia. Bukan oke. Pak Pendeta. Pak Pendeta Oke. cukup saya Ya, ajarkan saya Pak Alkitab. Ustadz, ya, Pak Ustadz tanya tentang Tuhan kan? Iya. Oke. Bukan saya Pak bukan saya Ustadz, tanya ya, tentang gini. Tuhan. Ya. Iya, saya tanya Tadi kan saya bilang, masalahnya ya, di sini sudah saya bilang apakah Bapak Pendeta mengakui Yesus sebagai Tuhan? Tapi Pak Pendeta bilang, iya, saya akui Yesus sudah sebagai Tuhan. Cukup sampai di sini, jangan lebarkan lagi. Saya bukan, bertanya karena lagi. Pak Ustadz begini loh, karena Pak Ustadz tidak tahu Tuhan itu apa gitu loh. Masalahnya di situ, kalau itu tidak tahu, itu nggak akan bisa lanjut diskusi kita sampai kiamat, nggak bakal bisa lanjut. Makanya saya jelaskan apa itu Tuhan. Bisa saya pahami, bisa. Jangan Oke, nanti saya dulu tanya nanti apa itu Tuhan? Ya, saya tanya sama nanti Pak dulu Ustadz, apa kita itu Tuhan? Tuhan bahasa Indonesia, Allah bahasa Arab, yang tidak ada serupa dengannya. Saya tidak bisa logika bahwa salah, bukan itu. Bukan itu, definisi Tuhan bukan itu. Makanya nggak bisa lanjut diskusi kita. Iyalah begitu juga pemahaman saya. Definisi, iya. Makanya saya ingin meluruskan pemahaman yang salah itu. Tanpa itu diluruskan dulu, diskusi kita tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Makanya saya tanya sama Anda, tolong definisikan Tuhan itu dengan benar, baru kita bisa lanjut. Gitu loh. Tanpa itu, percuma kita, bahasa kita sudah tidak sama gitu loh. Ya, sepertinya terputus pemirsa ya. Jadi diskusinya terputus, sepertinya nggak tahu dia lost koneksi atau apa. Tapi saya ingin coba post komen dulu di sini ya. Saya ingin post link dulu. Kalau ada teman-teman yang ingin ikut bergabung. Jadi ya itu link sudah saya kirimkan ya. Kalau ada teman-teman yang mau ikut bergabung. Terutama kepada muslim ya. Kepada muslim. Jadi apa yang dipahami oleh masyarakat tentang Tuhan ini banyak sekali ya, banyak sekali yang tidak sesuai dengan definisi yang sebenarnya. Karena ketika orang berpikir atau mendefinisikan Tuhan, dia berpikir bahwa Tuhan itu adalah sesuatu. Oh, ini ada link masuk lagi sebentar. Ulama muda, ya. Ya, selamat siang. Ini dari Kristen atau dari Muslim, Bang? Shalom, selamat sore. Selamat sore. Ya. Ya, ini dari Muslim atau dari Salatin tadi guru, Salatin dis tadi. Iya. Lihat ini tergantung makanya. Oh iya, kameranya duduk yang tenang dulu saja, Pak Abu Bakar. Kita tenang, kalem ya, tidak usah buru-buru waktu kita panjang. Ya, ini saya sapa dulu, ada tamu masuk ya. Ini ada 250 orang yang menyaksikan ya. Diskusi kita ini ada yang menyaksikan, ada yang menonton 250 orang ya. Iya, bagus itu. Ya, jadi gini. Seluruh dunia pun tahu, saya suka itu. Iya, jadi gini, saya sapa dulu sebelum kita ke situ. Ulama muda ini dari Kristen atau dari Islam, Bang? Saya dari Kristen. Oh iya. Silakan. Mungkin Abang ingin berpartisipasi menjelaskan kepada Abu Bakar pertanyaan dari seorang Muslim ya. Ya dia mengatakan ingin bawa kepada saya ingin belajar tentang Kristen. Kalau memang bisa dijawab itu saya ingin masuk Kristen. Dia bilang begitu. Coba ulama muda mungkin ingin menjelaskan sesuatu kepada Abu Bakar. Oke, baik. Tadi Pak Abu Bakar bertanya kepada Pak Edis, kapan Yesus diangkat menjadi Tuhan? Begitu ya pertanyaannya. Ya, pertanyaan kedua itu yang pertama itu saya tanyakan kepada Pak Pendeta Edis Berputar, percaya ke Yesus sebagai Tuhan. Saya bilang percaya, cukup, jangan panjang lebarkan. Jangan di belakang itu masalah definisi Tuhan. Nanti di lain kesempatan saya pelajari lagi. Cukup itu yang kita jelaskan dulu bahwa saya percaya Yesus Tuhan, itu sudah cukup sudah itu. Yang saya bertanyakan lagi, saya singkat saja. Nanti kita masih panjang waktu, kita masih saat tempat belajar. Yang masalah definisi Tuhan itu nanti kali kita bahas itu. Yang Pak Pendeta sudah mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Sekarang saya bertanyakan lagi, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan?
Oke, baik. Pertanyaan yang menarik buat teman-teman Kristen ya. Kapan Ya. Yesus menjadi Tuhan atau diangkat atau dilantik menjadi Tuhan? Yesus itu Seluruh tidak ada pengangkatan menjadi Tuhan, tetapi oh sebelum ia menjadi manusia, dia memang adalah Sang Firman itu sendiri. Karena itu, kalau kita berbicara Allahnya orang Kristen, kita harus memahami yang namanya ajaran doktrin Tritunggal. iya iya Nah, Tritunggal. kalau kita memahami di dalam konsep Tritunggal tentang Yesus Kristus, kita akan mengerti ketuhanan dan kemanusiaan Yesus. Karena Yesus dikenal oleh orang Kristen, Yesus itu Tuhan dan manusia, bukan Tuhan atau manusia. Yesus itu Tuhan dan manusia, sempurna ilahi, sempurna manusia. Ini pada menurut iman kalian. Tapi saya berikan kesempatan. Oke. Ya, saya bertanya lagi. Oke. Boleh saya bicara sudah, Pak? Iya. Pak Pendeta. Silakan Pak Abu Bakar. Iya. Sudah dua soalan, sudah dijawab dua-duanya. Sekarang saya ajukan lagi satu pertanyaan. Banyak pertanyaan saya, tapi saya satu-satu. Saya tidak boleh macam debat-debat yang lain itu. Saya cuma berguru saja ini. Apakah memang kita yakui Yesus bilang tidak ada pengangkatan? Apakah Yesus pada saat itu Tuhannya seluruh manusia, baik yang hidup atau yang sudah mati? Iya, sebentar biar saya jawab ya. Jadi gini ya, pertanyaan ini harus saya luruskan dulu karena pengertian Tuhan yang dipahami oleh Abu Bakar ini itu tidak sesuai dengan. Nah, gini, sebentar gini, Pak, makanya begini. Nanti sebentar, Pak, begini, Abu Bakar. Iya. Nanti kita Pak. Bukan, nggak boleh begitu. Begini Ustadz, begini Pak Abu Bakar ya, begini. Saya kasih contoh sederhana ya, Anda orang mana ini? Orang Sulawesi kan? Iya, orang Palopo. Oke, saya kasih contoh sederhana ya, biar diskusi tidak buntu. Karena semua diskusi orang awam seperti ini. Biar saya jelaskan dulu ya. Kalau orang Sulawesi tahu ayam tahu? Manuk. Iya, apa bahasa Sulawesinya apa? Manuk. Sebentar, ini penting. Bahasa Sulawesinya manuk ya. Nah, saya kasih tahu, orang Jawa itu juga punya bahasa daerah namanya manuk. Tapi manuk di dalam benaknya orang Jawa itu bukan ayam, tapi burung. Nah, manuk di dalam benaknya orang Sulawesi itu ayam. Sekarang kalau Anda tanya, orang Jawa sama orang Sulawesi bahas manuk, selesai nggak sampai kiamat? Hah? Saya tanya dulu. Inilah saya tidak suka panjang lebar begini. Bukan, kalau yang begini Pak Abu Bakar. Saya jelaskan dulu. Sedikit. Sebentar Pak Abu Bakar. Enggak, ini penting, sebentar dulu. Saya tanyakan sudah dulu dasar-dasarnya, begini. baru Anda bertanya, makanya saya jelaskan sedikit. Saya baru Pak Abu Bakar. Jangan langsung ajarkan Iya, makanya saya bilang begini Pak Abu Bakar. Sebentar Pak Abu Bakar. Sebentar. Ya, kalau Pak Abu Bakar mau betul-betul belajar, ya, tolong kalem, ya, dengarkan dulu apa yang ingin saya jelaskan. Anda bertanya tentang Tuhan kan? Betul? Iya. Sementara pengertian Tuhan, dengar dulu. Sementara pengertian Tuhan yang ada di dalam pikiran Anda itu salah. Paham tidak? Menurut Bapak salah, tapi Bapak yang menyalahi pahami. Bukan menyalahpahami. Seperti saya bilang. Saya mau A, saya tahu dulu. B, saya tahu dulu. Bukan ya, harus seperti itu. 9 atau harus seperti itu karena bukan begitu. Karena apa? Dengarkan dulu Pak Ustadz ya. Dengarkan dulu Pak Abu Bakar. Karena apa yang Pak Abu Bakar pahami itu dari nol, dari dasarnya itu semua salah. Jadi harus mengulang dulu dari awal. Makanya dari dasarnya dulu, jangan langsung tingkat tinggi. Makanya dasarnya yang sedang saya kasih tahu sama Pak Abu Bakar, ya. Saya tanya sama Pak Abu Bakar, Tuhan itu apa sih? Tadi sudah saya bilang Tuhan itu bahasa Indonesia. Di dalam Alkitab
Di dalam teks asli Alkitab tidak ada itu kata Tuhan. Di dalam Al-Quran pun tidak ada kata Tuhan. Makanya ketika Anda membawa satu premis yang baru, definisi yang baru, diskusi kita sampai kiamat tidak selesai. Sama seperti orang Itulah Jawa, tahu Tuhan sama orang Allah. Sulawesi. Tiada sembahan selain Allah. Ya, itu Itulah salah. setabat. Makanya saya bilang, itu Maka- salah. Makanya janganlah cari dulu yang tinggi-tinggi, saya mau yang rendah. Nah, paling kalau rendah seperti dulu itu, dari kalau Alkitab. seperti itu Dari tidak bisa Alkitab. dilanjut diskusinya. Ya, antum menanyakan sesuatu yang absurd, gitu loh. Enggak, ini Sebentar. penting ini. Ini penting sebentar gini. Ini Ya, penting sekali ya, karena kata ya, Tuhan Saya tahu ini. ini, Sebentar dulu. saya Sebentar, takut Pak Bapak Edis. ini karena Pak sudah Edis. memang saya juga nanya. Saya takut ini Pak Pendeta di sebentar ini mengajari saya. Bukan begini, Bukan Pak. takut. Saya tidak mau maksud dari diskusi debat kusir gitu loh. Bukan debat ini, saya mau belajar. Cukup saya bertanya tentang Alkitab, Bapak jawab. Nanti yang lain-lainnya itu baru saya pertanyakan di belakang hari. Kan baru dasar-dasarnya. Tak akan langsung contoh lah orang Islam belajar Iqra. Masa baru belajar Iqra langsung mau dikasih lompat ke. Ya, ini yang saya kasih tahu dasarnya. Gitu, Pak. Begini, justru kebalik. Anda yang ingin naik lompat ke atas sementara level kelas 1-nya belum tamat. Anda mau lompat ke atas. Gitu loh. Makanya saya tanya dulu. Makanya saya tanya dulu definisi Tuhan. Anda kan sudah saya bilang tadi Tuhan ini bahasa Indonesia. Makanya nggak usah pakai istilah Tuhan lah. Karena Tuhan ini bahasa Indonesia. Artinya juga udah salah semua ini. Arti Tuhan aja udah salah kok. Saya tanya sama Anda, ada nggak kata? Sebentar dulu. Berarti Bapak tidak percaya terjemahan bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia? Bukan tidak percaya. Saya tidak percaya. Pengertiannya yang salah dimengerti. Dengar dulu. Ya, pengertiannya yang salah dimengerti. Saya berikan masukan sedikit dulu. Begini Pak Abu Bakar, yang dimaksudkan oleh Pak Edis ini, makna Tuhan itu apa? Bukan pengertian Tuhan itu apa? Makna dari kata Tuhan itu apa? Makna dari Tuhan itu saya tidak tahu. Saya tidak mau bahas makna Tuhan itu. Yang saya mau tahu Yesus. Nah, kalau tidak tahu gimana? Kalau tidak tahu gimana mau dilanjutkan diskusinya? Kalau tidak tahu gimana diskusinya mau dilanjutkan? Begini Pak Abu Bakar. Kata Tuhan kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu dipanggil Lord, atau disebut Lord. Ya. Lord, kalau di dalam bahasa Yunani itu disebut sebagai kurios. Ya. Nah, yang dipertanyakan oleh Pak Edis ini bukan keesaan Allah, tetapi makna dari kata Tuhan ini apa? Itu yang dipertanyakan oleh Pak Edis. Gitu. Apakah Tuhan itu Allah atau apakah Tuhan itu Ilah? Iya. Allah. Yahweh. Ya, makanya saya bilang apa, Pak? Dasarnya aja kalau sudah tidak mengerti itu nggak akan bisa diskusi dengan baik gitu loh. Pengertian dasar itu harus kita mengerti. Bapak ini saya bilang tidak berdiskusi, saya cuma belajar, saya mau dijelaskan tentang ayat-ayat Alkitab itu, bukan bilang mau diskusi. Beda diskusi dengan belajar, Pak. Murid bertanya sama orang pintar. Tadi kan sudah saya bilang, sebentar nih. Ini biar Anda paham ya dengan saya ya. Sebentar nih, biar Anda paham dengan saya nih. Ya. Biar Anda paham. Sebentar dulu, biar Anda saya kasih contoh ya, gimana diskusi itu akan buntu kalau cara diskusi kita semacam ini. Sebentar, ada telepon. Saya angkat telepon dulu. Coba yang lain dulu. Oke, sementara Pak Edis nerima telepon, ada pertanyaan lagi Pak Edis? Pak Abu? Enggak. Ya, ini sudah ini. Tolong Pak Abu Bakar. Okay. Pak Abu Bakar, Anda lihat di gambar saya ini enggak? Anda lihat di gambar saya enggak? Anda lihat di gambar saya ini? Anda lihat ini? Manuk, iya, saya lihat. Ya. Aduh, sebentar saya angkat telepon saya dulu.
Halo, Pak Edis. Halo. Halo. Ya sebentar, ini biar kita nggak ribut ya tentang Tuhan ya. Saya tanya dulu, Ustadz. Halo, Pak Abu Bakar. Pak Abu Bakar. Pak Edis, bisa. Pak Edis. Enggak, sebentar dulu, sebentar biar Tosik ini Pak Edis. Enggak, sebentar biar clear dulu. Sebentar. Enggak, biar Halo Pak Abu Bakar. Enggak, Halo Pak Abu Bakar. Iya. Enggak maksudku. Halo, iya. Ini di layar saya ini. Sebentar ya. Ya, ini di layar saya ini ada foto ini. Ya. Tadi Anda bilang ini apa? Manuk, ayam. Manuk, ya. Orang Jawa juga bilang manuk, tapi bukan ini. Manuk di orang Jawa bukan ini. Manuk, burung. Ya, manuk kalau orang Jawa bilang manuk, itu bukan yang ini, tapi yang bisa terbang itu. Kalian juga bilang manuk, tapi yang ini kan? burung. Nah, makanya saya ingin supaya kalau kita ngomong Tuhan, harus kita samakan dulu yang mana definisi yang benar tentang Tuhan. Sama seperti orang Jawa dan orang Sulawesi ngomong manuk. Manuk itu yang disebut manuk yang mana? Yang ini? Atau yang bisa terbang? Yang saya pahami dalam Islam itu definisi Tuhan itu. Kalian enggak, sebentar dulu, sampai kiamat nanti kalian enggak gini loh, sampai kiamat nanti orang Jawa dan orang Sulawesi berdiskusi tentang apakah ini manuk atau bukan. Karena orang Sulawesi bilang ini manuk. Orang Jawa pengertian manuk bukan yang ini. Anda paham nggak yang saya maksud? Iya. Nah, maksud saya begini loh. Sebentar. Maksud saya begini. Ketika kita berbicara tentang Tuhan. Wah, hilang Pak Edi nih. Pak Edi hilang nih, Pak ulama muda. Halo? Ya. Pak Edisnya di mana? Ya itu udah masuk. Hilang dia. Sudah. Ya, jadi maksud saya landar lagi setelah dia kabur. Halo, Pak Edis. Kabur sudah. Pak Edis. Halo. Halo, kedengaran suara saya? Halo, Pak Edis. Halo, suara saya kedengaran? Halo. Kedengaran. Oke, silakan Pak Edis. Sudah kedengaran? Halo, Pak Edis. Ya, suara saya kedengaran sekarang ya. Suara saya kedengaran? Pak Edis. Ya, suara saya kedengaran sekarang? Iya. Kedengaran. Iya, Pak Edis. Ya, jadi gini ya. Saya mau tanyakan sama teman-teman semua begini. Ketika kita itu membicarakan tentang Tuhan, saya ingin kita itu mencari definisi yang benar dulu tentang Tuhan ini apa. Karena Tuhan ini nggak ada dalam Bible. Di dalam Quran, di dalam Bible, Tuhan ini nggak ada. Tuhan ini bahasa Indonesia. Gitu loh. Yang ada di dalam Bible itu Bapak tidak percaya terjemahan bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia. Halo Pak Edis, tidak percaya. Kasih masukan Pak Edis. Silakan. Nah, Pak Edis, kan Pak Abu Bakar ini kan dari sebelah Pak. Jadi dia pingin itu kenapa orang Kristen itu menuhankan Tuhan Yesus. Dari mana dasarnya? Coba Bapak jelasin. Iya, kenapa itu dibilang saya. Tuhan? Nah, itu maksudnya. Nah, enggak usah lari terlalu teknis sekali, Pak, karena dia belum paham. Coba nanti Bapak jelasin. Nah, Tuhan Yesus itu kenapa dibilang Tuhan? Dari mana dasarnya? Nanti Bapak supaya mereka paham, Pak. Nah, itu. Ya. Oke, itu aja masukan saya, Pak Edis. Itu aja masukan saya, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Jadi gini ya. Jadi gini. Saya bilang ini keras ya. Baik sama orang Kristen, ya, maupun sama orang Islam, maupun sama siapapun, banyak orang Kristen sendiri, banyak yang nggak ngerti, ya. Nah, itulah justru saya makanya saya bilang begini. Iya, sama Anda juga, gitu loh. Jadi saya bilang ya, baik yang Islam kayak mau yang Kristen kayak, ya, saya bilang ini dengan keras. Banyak yang nggak ngerti apa itu Tuhan, ya.
Banyak nggak ngerti. Nah, makanya sekarang saya kasih tahu. Oke, sekarang gini, saya kasih tahu ya, kenapa? Sekarang saya tahu apa sih definisi mentuhankan itu. Saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu definisi mentuhankan. Saya kasih contoh misalnya, ya. Iya. Allah, ya, memerintahkan Anda untuk sholat. Misalnya ini. Oh, lari jauh sudah itu. Bukan lari jauh ini lagi. Bukan lari jauh, ini loh, makanya saya bilang kamu itu nggak ngerti sampai selama-lamanya. Kamu itu nggak ngerti sampai selama-lamanya definisi Tuhan karena kamu nggak ngerti apa itu Tuhan, apa itu mentuhankan. Ya, makanya saya kasih definisi yang benar ya. Ketika ketika Allah memerintahkan Anda untuk sholat, kemudian Anda melakukannya, inilah yang disebut kamu menjadikan Allah sebagai Tuhanmu. Karena apa? Kamu dengarkan dulu. Karena kamu karena kamu menuruti apa yang Dia inginkan. Itulah yang dimaksud dengan mentuhankan. Saya kasih contoh lagi. Ketika iblis menyuruhmu untuk mencuri, pesta narkoba, pesta seks dan lain sebagainya, kamu turuti, kamu mentuhankan iblis di situ. Biar saya kasih tahu. Nah, ketika orang Kristen menuruti semua yang diperintahkan oleh Yesus, ya, Yesus bilang begini dituruti, Yesus bilang begitu dituruti. Itu artinya menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Paham? Menjadikan Tuhan. Dengarkan dulu, menjadikan Tuhan itu menjadikan Tuhan itu bukan jedok-jedokin kepala ke lantai, bukan itu menjadikan Tuhan. Itu sujud. Itu sujud. Kalau menjadikan Tuhan itu menuruti semua kemauannya. Contoh, ya, saya suruh kamu jungkir balik, kamu jungkir balik. Saya suruh kamu, maaf kata, makan tai ayam, kamu makan tai ayam. Itu artinya kamu sudah menjadikan saya sebagai Tuhan. Iya. Paham? Betul. Nah, makanya orang Kristen wajib menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Kenapa? Karena seluruh perkataan Yesus itu harus dituruti. Itulah menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Paham di sini? Iya, betul. Iya. Sekarang begini. Ketika saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan, maka secara otomatis itu sudah menjadikan Bapa sebagai Tuhan. Ketika orang Kristen menjadikan Roh Kudus, ya, yang diutus datang ke dalam hatinya, mengikuti apa yang diperintahkan Roh Kudus itu sudah otomatis menjadikan Yesus sebagai Tuhan, menjadikan Bapa sebagai Tuhan. Makanya kami percaya Bapa, Anak dan Roh Kudus itu satu. Jadi bukan membuat tiga Tuhan, bukan seperti itu maksudnya. Ini yang salah dipahami oleh orang-orang gitu loh. Oh iya, nanti masih panjang kita ini guru. Iya. Cerita sendiri. Nah, artinya begini, kalau kamu menuruti perintah Yesus, menuruti apa yang Yesus katakan, itu artinya kamu menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Menjadikan Tuhan itu bukan sujud-sujud, itu bukan menjadikan Tuhan itu namanya bersujud, lain lagi. Bersujud sama menuhankan itu beda lagi ceritanya. Bersujud sudah itu karena perintah Tuhan. Begini, contoh, ketika misalnya Anda sujud di hadapan sesuatu, ya, tetapi Anda tidak melakukan perintahnya. Coba, itu gimana? Saya mau tanya dulu. Contoh, Anda sholat, habis sholat, maaf kata, melacur. Ya, itu gimana itu? Coba jelaskan sama saya. Itu Anda menjadikan Allah sebagai Tuhan atau tidak? Itu mempermainkan perintah Allah kalau begitu. Nah, itu makanya saya bilang, banyak orang salah mengerti, menyembah Tuhan itu adalah sujud-sujud. Bukan itu, menyembah Tuhan itu bukan seperti itu, gitu loh. Menyembah Tuhan itu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Paham di sini? Iya, saya paham. Cerita siapa tidak mau kita mengajukan pertanyaan. Murid mau bertanya. Ya, makanya gini ya. Jadi gini ya. Coba tolong sebelum kita berdiskusi, samakanlah dulu bahasa. Karena tanpa menyamakan bahasa ini, itu nanti debat kusir seperti zaman anak-anak saya dulu. Gitu loh. Ini diskusi yang saya lihat sekarang ini, debat kusir ini seperti diskusi yang dulu pernah saya lakukan waktu saya awam seperti itu. Gitu loh. Sebenarnya dulu ya, Pak.
Sebentar saja. Kenapa Bapak tidak samakan bahasa masa melawan Yonatan Nandar samakan bahasa Arab dulu, pintar bahasa Arab dulu juga sama baru bisa debat sama orang Islam. Apa permasalahannya di situ, Pak? Kalau mau samakan bahasa dulu, sama pahami dulu juga bahasa Arab, pahami juga dulu Al-Quran, baru lawan orang Islam. Kalau begitu. Betul. Makanya saya bilang, saya ini sedang dalam tahap pembelajaran bahasa. Tetapi masalahnya sekarang, ya dengarkan dulu. Masalahnya sekarang, orang itu mendefinisikan sesuatu menurut definisi umum, bukan menurut definisi apa yang tertulis di dalam kitab itu sendiri. Ya, makanya saya tanya sama begini, Pak saya Abu Bakar. mau undur diri jadi muridnya Bapak sebelum Bapak pintar bahasa Arab. Jangan Bapak juga berdebat dulu tentang orang Islam sebelum Bapak fasih baca Al-Quran. Karena Bapak sendiri mengatakan mau samakan bahasa dulu, baru bisa diskusi, berdialog, belajar. Begitu. Saya tidak menonton sudah Bapak debat sama, apalagi kalau lawan Yonatan Nandar. Satu mata sudah. Karena Bapak tidak tahu bahasa Arab. Tapi ini aku pakar Al-Quran. Macam mana pakar kalau tidak tahu bahasa Arab? Sorry lah, saya mau belajar sama Bapak. Kalau Bapak, saya nggak mau bahasa Arab. Oke, saya undur diri. Saya tidak mau diskusi, saya tidak mau belajar sama Bapak. Saya undur diri. Saya pertahankan Islam, Pak. Karena Bapak tidak tahu bahasa Arab. Sedangkan kita mau belajar sama Bapak, mau samakan bahasa dulu. Sedangkan melawan orang lain tidak samakan bahasa juga dulu. Jadi Bapak salah. Enggak, dimanapun saya diskusi, saya selalu menyamakan bahasa dulu. Ya, baru disuruh apa yang disuruhkan kita Yonatan Nandar baca itu. Tidak tahu, mau saya kirimkan balik videonya itu, yang diskusi itu. Gimana? Saya agak bingung ini. Gini aja, kita fokus saja ya kan gini. Makanya saya fokus, singkat saja. Saya tanya begini, Bapak jawab begini. Kalau memang awalnya Yesus tidak pernah memang jadi Tuhan, tidak buang itu Roma pasal 14 ayat 9. Karena di situ udah lari kemana-mana lagi kan? Ini udah lari kemana-mana lagi. Tadi enggak gini loh Ustadz. Makanya tadi saya bilang mau cari kebenaran Pak Abu Bakar ini kah? Iya, mau cari kebenaran tentang ketuhanan Yesus. Pak Ustadz mau cari kebenaran atau pembenaran, Pak? Iya. Makanya kalau mau itu harus belajar membaca Alkitab, Pak. Alkitab. Kalau cuma nyomot-nyomot ayat satu aja susah, Pak. Nah, kalau misalnya dijelasin nanti Pak Edis itu kenapa makanya saya mau belajar, ya, tapi mau samakan kenapa bahasa Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan, kita tidak bisa samakan bahasa juga karena dia tidak tahu membaca Al-Quran. Sudah saya nonton videonya. 4 dari kita sama Yonatan Nandar pasal dia tidak tahu bahasa Arab, sedangkan dia mau samakan bahasa. Kalau belajar dulu bahasa Arab, Pak. Baik bahasa bahasa Al-Quran baru lawan orang Islam itu baru namanya terjemahannya itu ada, Pak. Terjemahan Al-Quran itu kan ada. Itu artinya kalau Bapak hanya bahasa Arab aja itu tidak percaya karena ada Tuhan di dalam. Macam mana mau itu artinya tidak mempercayai terjemahan bahasa Indonesia. Karena Tuhan juga di dalam. Salahkan dari itu Alkitab dulu baru salahkan orang Islam. Salahkan kitab Al-Quran. Begitu, Pak. Pak Edis itu mau menjelaskan masalah Tuhan, nama Tuhan itu, Pak. Apa sih sebenarnya Tuhan itu? Nah, kalau Bapak tidak mau menerima itu ya susah juga. Ada lanjut Pak Edis. Begini, Pak. Saya mau bertanyakan dulu dari awal, nanti yang itunya di atas kan masih banyak pelajaran. Contoh, Bapak saya tanya pertama, apakah Bapak memiliki sebagai Tuhan? Bilang iya. Sudah. Oh, itu iman. Nanti kita sambungan kalau mau panjangkan apa definisi Tuhan itu. Oke. Saya tanya lagi, kapan Yesus diangkat menjadi Tuhan? Bapak sudah bilang memang dari awal tidak pernah diangkat dari awalnya memang dia jadi Tuhan. Jadi sekarang tinggal saya mau tunjukkan ayatnya. Kenapa ada itu Roma pasal 14 ayat 9. Kalau memang awalnya memang dia dari Tuhan, memang dia Tuhan. Kenapa dia mati dulu? Coba Pak, dia menjadi Tuhan. Tunjukkan ayat itu. Tunjukkan itu Roma. Coba Pak Edis dijelasin ayat-ayat itu Pak, biar paham dia. Cara membaca Alkitab dan memahami Alkitab itu coba Pak Edis ini jelaskan dulu Pak.
Karena saya bantah karena Bapak mengatakan memang dari awal itu Yesus menjadi Tuhan. Jadi kenapa ada ayat ini? Kasihan Bapak ini, Pak Edis. Ini mau cari kebenaran dia ini. Kasihan daripada nanti masuk api neraka dia ini. Masalah nerakanya itu Pak, Tuhan yang menentukan, bukan manusia, bukan Bapak. Jangan sombong jadi Pak. Gini, ya, boleh jadi bukan sombong Pak. Sebentar. Bukan sombong. Sebentar. Iya. Suara saya sudah terdengar. Ya. Suara saya sudah terdengar. Ya, jadi begini ya Pak Abu Bakar. Ya. Tadi paparkan saya itu ayatnya. Tadi sudah. Ya, ayatnya. jadi begini Pak Abu Bakar. Tadi kan sudah saya bilang ya, Tuhan itu jabatan. Ya. Tuhan itu tergantung Anda mau menjadikan dia Tuhan atau tidak. Gitu loh. Aduh, susahnya Bapak ini menguan ini. Nah, kok aduh lagi sih? Kok udah lagi? Sekarang gini aja, makanya saya bilang aja ya, Pak Abu Bakar, kalau nggak ngerti definisi Tuhan, biar saya kasih tahu definisi Tuhan menurut Al-Quran. Karena cuma itu. Nah, udah ini. Karena kalau dengan cara lain nggak ada caranya. Pak Abu Bakar nanti mutar terus. Ya, ini saya tunjukkan satu ayat sih. Enggak dengar. Tidak seperti debat-debat yang lain. Saya tunjukkan di sini satu ayat. Dengarkan dulu, Ustaz. Saya kasih di sini satu ayat ya. Di dalam Al-Jathiyah ayat 23 berbunyi semacam seperti ini. Pernahkah kamu menjadikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Saya tanya sama Pak Ustaz, ya. Apa coba terangkan sama saya ini apa artinya nih? Enggak, terangkan dulu sama saya ini apa maksudnya orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Karena dia menuruti hawa nafsunya. Nah, menuruti sudah saya bilang. Ketika kamu menuruti sesuatu, itulah yang menjadi Tuhanmu. Contoh. Betul. Dengarkan dulu. Iya. Dengarkan dulu. Makanya saya bilang Tuhan itu jabatan. Ketika dia menduduki posisi yang apa bahasa Indonesianya? Apa sih? Mengontrol ya. Ketika dia mengontrol Anda, itulah Tuhanmu gitu loh. Ketika Anda menuruti dia, orang mengontrol, menguasai dia, itulah menjadi Tuhanmu. Nah, ini suara siapa yang berisik ini? Ya, jadi gini ya. Saya tanya sama Pak Ustadz Abu Bakar, ya. Ketika Anda menjadikan nafsu Anda sebagai Tuhan, saya mau tanya, apa definisi Tuhan menurut ini? Menurut ini apa ini, Pak? Di dalam Al-Jathiyah 23 berbunyi, apakah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Bahasa Arabnya itu ilahnya, ilah. Ya, apakah kamu pernah melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya? Pertanyaan saya sama Anda, ya, tolong jelaskan definisi ilah atau Tuhan menurut Al-Jathiyah 23 ini. Kenapa, Pak? Apa definisi? Nah, bingung kan? Bingung. Makanya saya bilang, kalau Anda tidak tahu definisi, Anda tidak tahu definisi Tuhan, makanya Anda tanya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sudah saya bilang, Yesus itu Tuhan. Kalau kamu menuruti Yesus, berarti kamu menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Kalau kamu tidak menuruti Yesus, menuruti perintah Yesus, berarti kamu tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Gitu loh. Makanya kalau ditanya, Yesus itu Tuhan atau bukan, tergantung kamu jadikan dia Tuhan atau enggak, gitu loh. Paham nggak? Itulah saya mau tahu. Tapi Bapak ini panjang lebar, cukup saya singkat-singkat. Bukan panjang lebar, gini loh. Kita tidak bisa diskusi kalau bahasa kita itu nggak sama. Sudah saya bilang seperti manuk tadi loh. Orang Sulawesi bilang ayam itu manuk, orang Jawa bilang burung itu manuk. Jadi pengertian manuk di dalam orang Sulawesi sama orang Jawa itu nggak sama. Sama kita ketika kita ngomongin Tuhan, kalau definisi Tuhan di dalam pikiran kita nggak sama, sampai kiamat kita nanti nggak selesai diskusinya. Paham belum? Jadi macam mana kalau ada perintah di dalam Alkitab itu mengatakan bahwa iya kan dan dilarang? Bagaimana itu? Macam contoh. Maksudnya gimana? Dalam Alkitab itu haramkah alkohol atau tidak? Udah lari kemana-mana lagi. Coba teman-teman silakan ditanggapi dulu. Teman-teman. Oke, teman-teman sambil dilanjut. Saya mau ada perjalanan ke warung. Tapi kalau Bapak ke ujung dunia tidak larang.
Oke. Mungkin ulama muda sama Tatosik boleh lanjutkan. Saya sambil jalan ke warung sebentar ya. Silakan di ngobrol-ngobrol sebentar dulu Pak Ustadz. Sekitar 10 menit saya ke warung. Saya tutup juga kalau begitu, kalau guru saya lari. Bukan lari, saya ada urusan mau ke warung sebentar. Justru Pak Edis sudah buta karena saya mau berguru, tidak ada orang lain karena Pak Edis. Saya kalau malam tidak ada yang ganggu. Tapi kalau siang saya sering keluar begitu, ada urusan begitu. Kalau malam sama saya baru terjadi. Apa mau kita lanjutkan malam atau bagaimana? Iya, ini kita sudahi dulu. Tapi ajarkan definisi yang di dalam Alkitab, bukan definisi dalam Al-Qur'an. Ajarkan juga itu. Baik. Kalau Bapak mau. Baik. Berarti kita lanjutkan nanti malam. Bila saja, kapan-kapan saja saya bisa. Oke, baik. Kalau saya malam tidak ada yang ganggu. Tapi kalau siang begini, ya, saya sering ada yang telepon begitu. Akhirnya saya harus ke sana, harus datang ke sana. Soalnya saya udah ditunggu di depan sana. Iya, tapi mungkin Pak Abu Bakar bisa ngobrol-ngobrol dengan Tatosik sama ulama muda. Ya, coba ngobrol-ngobrol saja. Silakan Pak Tatosik dan Pak Muda ditemani dulu. Saya sekitar 10 menit. Menit lagi nanti saya balik lagi, ya. Ngobrol dulu aja nggak apa-apa. Tidak mempercayai terjemahan kitab bahasa Indonesia. Saya tunggu, Pak. Ya, silakan mic-nya dibuka, Bang Tatosik sama ulama muda ditemani dulu. Saya mau ke warung dulu sebentar, 10 menitan ya. Saya tahu alasan Bapak itu menghindar itu karena malas mengajari saya kan? Kan bukan alasan, tetapi kan dia sudah menyatakan demikian bahwa dia ada urusan, ya kan? Ya. Jadi tidak mungkin kita memaksakan kehendak kita kan? Iya betul. Sedangkan jelas ada yang diurusinnya. Jadi Bapak bisa jelaskan apa yang saya pertanyakan kepada Bapak Edis Sidabutar. Bapak Pendeta Edis Sidabutar. Bapak boleh jelaskan? Ya, saya memahami dan memaklumi dari pemahaman Bapak tentang kata Tuhan. Menurut pemahaman Bapak tentang Tuhan itu langsung diartikan Tuhan itu yang disembah. Saya tidak bertanya tentang definisi Tuhan di sini yang saya mau pelajari awal-awalnya. Saya tahu. Saya cuma menjelaskan dari pemahaman kamu tentang Tuhan. Nah, yang kamu pahami tentang Tuhan itu ya Tuhan yang harus disembah. Oke, tadi pertanyaannya apa, Pak? Yang sudah 3 dijawab kan? Apakah Pak Pendeta Edis Sidabutar mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan? Dia mengakui dia mengakui sebagai Tuhan. Kedua, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Sudah jawab. Sejak dari awal sampai sekarang tidak ada bilang pengangkatan Tuhan, tapi memang dari asalnya Tuhan cukup. Jadi sekarang saya pertanyakan lagi, saya ajukan satu pertanyaan lagi. Apakah memang dari awalnya memang Tuhannya orang hidup dan orang mati semua begitu? Nah, itu lagi dijawab itu. Apakah Tuhannya semua orang mati dan orang hidup itu Yesus itu bagi orang yang meyakininya? Oke. Nah, begitu. Atau yang tidak meyakininya. Suara saya terdengar. Suara saya terdengar. Ya, ini saya terpaksa harus tetap meladeni Anda ya, walaupun saya lagi di jalan ya. Sudah saya bilang saya tadi mau ke warung. Gini aja Bang Abu Bakar ya. Gini aja Bang Abu Bakar, biar lebih ngerti ya. Ya, gini aja. Anda menjadikan Muhammad sebagai Tuhan nggak? Saya tanya. Enggak, ini penting. Ini penting. Enggak, ini harus seperti ini. Harus seperti ini, enggak. Bukan. Karena biar Anda mengerti apa itu mentuhankan ya. Kami orang Kristen sudah saya bilang, kami orang Kristen wajib menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Itu wajib. Ya, kalau tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan, otomatis kami menjadikan setan sebagai Tuhan. Karena menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu satu-satunya jalan, ya. Sekarang gini, saya tanya sama Pak Abu Bakar, saya tanya sama antum, ya. Apakah Anda menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Saya tanya dulu. Silakan. Utusan, tapi masalahnya enggak, saya tanya, saya tanya, apakah Anda begini sebentar. Tadi kan kita sudah sepakat. Ketika Anda menuruti hawa nafsu Anda, Anda menjadikan nafsumu sebagai Tuhan, betul atau tidak?
Ya, betul, betul, betul. Betul. Nah, ketika Anda menuruti semua perintah Muhammad, apakah Anda menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Itulah masalahnya kalau di jalan putus-putus. Nah, ini saya bilang kamu pakai standar ganda. Ya, sekarang tadi ini karena kamu tidak mengerti definisi Tuhan. Makanya saya bilang, ya sekarang gini. Ketika kamu menuruti perintah iblis, sebentar dulu, Ustaz. Sebentar. Ya, betul. Sebentar. Tadi Anda maksa. Begini, Ustaz. Begini. Sebentar, Ustaz. Betul. Nanti saya kasih Anda kesempatan. Saya tidak terima, tidak dibagi. Begini Pak Edi Sidabutar, ketika Pak Pendeta Edi Sidabutar mengikuti semua perintah Bapak dan Ibunya, apakah Pak Pendeta mengakui Bapak? Tidak semua saya turuti. Ketika orang tua saya menyuruh saya untuk misalnya korupsi, tidak perlu saya turuti. Sekarang saya tanya, ada nggak orang tua yang menyuruh putrinya untuk melacurkan diri? Enggak, saya tanya dulu. Semuanya menyuruh untuk kebaikan. Saya tanya. Ini makanya tadi saya bilang menuruti di sini dalam pengertian totalitas, semua perintahnya harus dituruti. Itulah definisi kamu menjadikan dia sebagai Tuhan. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, ya. Ketika kamu menuruti, sebentar dulu ya. Ketika iblis, tidak ada kesempatan. Tadi saya pamit sebentar 10 menit, kamu bilang, oh Edis mau lari. Sekarang sudah saya turuti, kamu bilang tidak ada kesempatan. Ini saya di jalan ini, atau gimana? Kalian mau ngobrol dulu? Juga kita kesempatan bicara. Apakah semua yang kita ikuti perintahnya itu adalah Tuhan atau tidak? Begitu juga kalau Tuhan atau tidak itu tergantung. Inilah makanya saya bilang Tuhan atau enggak. Saya tanya dulu, Tuhan itu apa sih? Kalau Bapak bilang enggak, saya tanya apa Tuhan? Saya tanya dulu, Tuhan itu apa? Apa Tuhan itu? Saya tanya dulu. Yang saya anggap Tuhan sebagai orang Islam yang ada yang firmannya dalam Al-Quran, tapi saya belum mampu kok ngarang enggak itu definisi ngarang itu. Saya belum mampu. Itu definisi ngarang, itu definisi ngarang itu. Dalam Al-Quran, tapi tetap saya anggap Tuhan. Itu definisi ngarang. Kalau definisi Tuhan di dalam Al-Quran bukan itu. Kata Tuhan pun di dalam Quran enggak ada. Yang ada kata Rob dan kata Ilah. Coba kamu jelaskan sama saya apa pengertian. Apa pengertian Rob? Apa pengertian ilah di dalam Quran? Coba jelaskan sama saya. Silakan. Saya mau jelaskan, Pak. Ya, silakan. Apa itu Rob? Apa itu ilah? Jelaskan dulu sama saya definisinya. Kalau itu nggak mampu kamu jelaskan, kiamat kita sampai kiamat nggak selesai diskusi kita. Silakan. Tuhan disebut, Allah diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir dan hakim untuk semesta dunia. Itu ngarang itu definisimu. Definisimu ngarang. Namanya aku tidak percaya definisi Islam tentang Tuhan. Bukan salah. Definisimu salah. Coba di dalam Al-Jatsiyah 23, dengarkan dulu. Di dalam Al-Jatsiyah 23 berbunyi begini. Pernahkah kamu melihat? Dengar dulu. Pernahkah kamu menjadikan orang-orang, dengar dulu. Ya, dengarkan dulu Ustaz. Ya Ustaz. Begini Ustaz, dengar. Sudah mau kamu masuk Islam. Begitu. Sampai kapanpun kau tidak akan percaya. Makanya saya tidak mau debat seperti ini. Yang saya mau belajar sama kau tentang ketuhanan Yesus, tentang karena kau tidak tahu definisi Tuhan. Begitu. Karena kamu tidak tahu definisi Tuhan. Kalau kamu tidak tahu definisi Tuhan, kalau kamu tidak tahu definisi Tuhan, sampai kiamat kita diskusinya nggak pernah ketemu. Kalau definisi Tuhan nggak jelas, kamu nggak jelas, ya sampai kiamat kita nggak jelas yang kamu maksud Tuhan ini apa. Sudah saya jelaskan tadi definisi apa? Tuhan saya dalam putar ulang Pak, baru dengar. Iya, sudah saya tahu. Kamu bilang definisi Tuhan itu adalah zat yang maha tinggi gitu kan? Betul nggak? Betul atau tidak? Kalau masih begini terus Bapak tidak memberikan kesempatan dan
lari dari tema apa yang saya paparkan. Enggak, kamu lari. Jangan lari. Kamu jangan lari. Kamu saya tanya, kamu bilang definisi Tuhan itu adalah zat yang maha tinggi, betul atau tidak? Iya, yang diikuti perintahnya yang Oke. Sekarang kalau orang menjadikan hawa nafsunya, sebagai Tuhan, kalau orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, ya, di dalam Al-Qur'an, apakah orang menjadikan hawa nafsunya itu percaya kalau hawa nafsunya itu adalah zat yang maha tinggi? Tunjukkan ayatnya. Iya, di dalam Al-Jathiyah 23 berbunyi, pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya? Kalau masalah Al-Quran, jadi, Pak, nanti saya tanyakan sama Ustaz saya. Nanya Al-Quran? Enggak, saya tanya dulu, apa definisi ilah di situ? Apa definisi Tuhan di situ? Kalau kamu bilang definisi Tuhan di situ adalah zat yang maha tinggi, tidak ada satupun orang yang menjadikan hawa nafsunya percaya kalau hawa nafsunya itu adalah zat yang maha tinggi. Makanya kamu tidak tahu definisi Tuhan. Tuhan itu, sudah saya bilang, Tuhan itu arti jabatan. Ngerti jabatan? Iya, makanya kalau yang maha tinggi jabatan. Anda ngerti jabatan tidak? Iya, saya tahu jabatan itu. Apa? Oh, tadi kamu bilang yang maha tinggi. Presiden itu jabatan bagi Jokowi. Ya, saya tanya, iblis bisa jadi Tuhan nggak? Iblis bisa jadi Tuhan nggak? Saya tanya. Tergantung nafsu Bapak. Kalau Bapak mentuhankan iblis, ya Tuhannya iblis lah. Iya, artinya setan pun bisa jadi Tuhan gitu loh. Anda paham nggak sih? Iya, makanya jelaskan definisi Tuhan tentang di dalam Alkitab. Tapi yang saya pertanyakan tadi itu melenceng sudah dari. Gini aja, singkatnya gini aja. Gini aja singkatnya ya. Gini aja ya, biar Anda paham. Singkatnya gini aja. Ya. Bagaimana cara menjadikan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Tuhan? Caranya dengan apa? Caranya dengan saya tidak bertanya tentang ketuhanan mereka. Saya mau tahu tentang ketuhanan Yesus mereka. Itu yang makanya yang saya bertanyakan itu ya. Iya, jadi gini, kalau orang udah sakit otaknya, kalau orang udah sakit otaknya itu harus dibenerin dulu dari awal. Iya, makanya benarin dari A, B, C. Iya, makanya mau saya benarin, kalau mau saya benarin dengarkan saya. Ketika mau saya benarkan, dengarkan saya. Iya, saya dengarkan. Gitu. Oke, saya dengarkan sampai habis. Saya bilang sama Anda, ya. Kamu ketika seseorang ingin menjadikan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Tuhan, caranya dengan apa? Dengan menuruti perintah-perintahnya. Lewat mana? Lewat menjadikan Yesus sebagai Tuhan, karena perintah-perintahnya itu diajarkan oleh Yesus. Yesus itu adalah firman Tuhan sendiri yang menjadi daging, yang menjadi manusia. Jadi ketika kamu menuruti Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, otomatis kamu menjadikan Bapa sebagai Tuhan, menjadikan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Tuhan. Paham nggak sih di situ sederhananya? Ya, bukan menuruti Muhammad. Bukan menuruti Muhammad. Kalau kamu menuruti Muhammad, ya, saya tanya sama kamu, ketika kamu menuruti Muhammad tidak? Semampu saya menuruti, yang belum mampu saya tanya, laksanakan. Bukan masalah mampu atau tidak mampu. Intinya kamu diwajibkan tidak untuk menuruti Muhammad. Iya, yang semampu. Oke, berarti itu menuhankan Muhammad tidak? Nah, lari lagi, kamu lari lagi kalau ke situ, nggak konsisten gitu loh kamu. Bukan lari lagi, apakah setiap orang yang merintahkan kita diikuti, apakah dia jadi Tuhan kita? Begitu, Pak. Jelas, itulah definisi Tuhan, makanya. Loh, iya memang gitu. Loh, memang itu definisi yang benar. Kalau guru kita di sekolah menyuruh kita hafal kali satu, apa kita jadikan guru juga? Karena kita ikuti perintahnya. Iya, makanya saya bilang ya, banyak orang yang nggak tahu Tuhan itu apa. Makanya Yesus mengatakan, akulah guru dan Tuhan. Akulah guru dan Tuhan. Maksudnya itu apa sih? Itu menduduki jabatan. Sesuatu yang harus kamu jadikan sebagai tolak ukur. Saya paham itu ayat itu. Yohanes ayat 13. Makanya gini, sebenarnya sederhana kok. Ya, sebenarnya sederhana kok ya. Biar nggak usah muluk-muluk. Ya, nggak usah muluk-muluk sebenarnya. Kalau kamu mau tahu, begini. Kalau kamu mau pingin jalan yang benar, dengar. Macam mana orang mau belajar sama Pak Pendeta kalau begini?
sebenarnya Bapak ini keras. Macam mana mau ada murid kalau begini? Macam saya mah, macam mana bukan keras, bukan keras. Oh, bukan keras. Sudah Anda kalau itu memberikan orang kesempatan ya bicara. begini. Oke, Anda saya ngalah. Jelaskan definisi ya, Tuhan dalam Alkitab. Begini. Iya, saya ngalah. Saya ngalah. Ya, makanya saya jelas. Ya, saya jelaskan ya. Saya jelaskan dari nol. Ya, saya jelaskan dari nol. Oke, saya terima. Oke. Tolong Anda camkan ini ya. Saya jelaskan dari nol, yang paling dasar sekali ya. Jelaskan. Jangan ngebantah dulu ya. Saya jelaskan. Tidak ada kata Tuhan di dalam Alkitab bahasa asli. Paham? Paham? Iya, saya paham. Bapak tidak mempercayai Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Iya, saya paham begitu sudah. Emang kapan saya ngomong saya tidak percaya Alkitab terjemahan? Karena ada Tuhan di dalam Alkitab. Karena ada kata Tuhan dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, berarti Bapak tidak mempercayai Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Kamu mau mengerti menurut terjemahan sesuai dengan terjemahan atau menurut pengertianmu? Astagfirullah. Ya, jelaskanlah Pak, jelaskan nanti. Jelaskan. Tadi sudah saya bilang ya, kata Tuhan tidak pernah ada di dalam Bible ya bahasa asli. Di dalam Bible bahasa Ibrani, di dalam Bible bahasa Yunani, di dalam Bible bahasa Aram, itu tidak ada kata Tuhan. Di dalam Quran pun tidak ada kata Tuhan. Dengarkan dulu. Di dalam Quran pun tidak ada kata Tuhan. Yang ada kata Rob dan kata ilah. Nah, kata-kata itulah yang sering diterjemahkan menjadi Tuhan. Cuman ketika diterjemahkan menjadi Tuhan, definisi Tuhan ini salah kamu pahami. Itu loh, ngerti nggak? Iya. Apa yang saya bicara? Bapak saya sendiri bicara, saya dengar sudah. Ya, karena kamu memahami Tuhan itu adalah sesuatu zat yang maha tinggi. Salah, itu bukan pengertian yang benar. Bukan pengertian yang benar. Pengertian yang benar tentang Tuhan itu adalah jabatan. Ketika kamu menjadikan sesuatu yang wajib kamu turuti, itu yang dimaksud Tuhan itu. Tuhan itu artinya sesuatu yang kamu menurutinya. Itu maksudnya Tuhan. Ya, iblis juga bisa jadi Tuhan. Ketika kamu menuruti iblis, ya, iblis nyuruh begini, nyuruh membunuh, kamu turuti. Itu iblis menjadi Tuhanmu. Ya, sebentar. Ini pasien saya datang. Sebentar. Kamu ngobrol dulu sebentar, sekitar 5 menit ya. Habis itu saya pulang lagi. Ya, ngobrol dulu nggak apa-apa, ngobrol dulu. Ya, ngobrol dulu nggak apa-apa, silakan. Buat apa ngobrol kalau bukan yang dipertanyakan mau dibicarakan? Ya, kalau gitu tunggu saya sebentar ya, biar saya ladeni dulu ini sebentar. Ada yang mau saya kerjakan sedikit. 3 menit ya. 3 menit atau 5 menit. Mau biar 10 menit saya tunggu juga, tapi dataku ini mau habis. Kalau habis ini berarti dataku sudah habis tuh. Bukan lari. Waduh, lama ini Pak, nanti data habis ini. Macam mana mau berburu ini kalau begini? Wah, suruh tunggu tetap kabur ini Bapak ini. Saya mau tahu apakah Bapak juga mengikuti segala perintah Yesus. Kalau Bapak tidak mengikuti, kalian yang mengikuti Yesus, menganggap Yesus begitu kan, apakah mengikuti semua perintahnya? Kalau dia tidak mengikuti segala perintahnya, berarti dia bukan Tuhan.
Wah, selama ini Pak 3 menit, ya iya, kabur juga nanti ini. Macam mana guru ini? Tapi kebiasaan murid. Sudah. Oh ya, kasih ya. Ya, silakan gimana? Sambil saya lanjut pulang ke rumah ini. Yuk, silakan. Bapak yang menjelaskan definisi Tuhan tentang. Ya, tadi kan sudah saya. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi penjelasan saya? Penjelasan saya sampai mana tadi? Ingat sendiri Pak, saya ini pelupa juga. Tapi kalau ayat-ayat Bibel. Oke, gini aja ya, gini. Saya itu kalau jadi guru, saya tidak senang. Saya itu gini. Sebentar, Pak Abu Bakar ya. Tadi Anda ngomong terus waktu saya ngeladenin orang tadi. Gini, saya ini kalau jadi guru, saya tidak senang, ya. Saya tidak senang murid saya itu duduk diam, saya ngomong terus, ya. Kalau saya jadi guru, murid saya itu harus aktif supaya pikirannya itu bisa terangsang, ya, untuk memahami apa yang saya utarakan. Nah, begini, saya tahu betul, ya. Saya tahu betul pikiran yang ada di dalam orang-orang Islam, terutama kepada Anda, ya, karena kalian berpikir, ya, orang Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu adalah sebagai sesuatu yang musyrik, ya, atau syirik, ya, karena menjadikan sesuatu, menjadikan manusia sebagai Tuhan, gitu. Nah, makanya saya jelaskan sama Anda. Oke, saya paham betul, paham sekali saya itu, ya, paham sekali. Karena apa, ya? Karena kalian tidak pernah mengerti apa yang dimaksud dengan mentuhankan. Karena di dalam pikiran Pak Abu Bakar, ya, mentuhankan itu, ya, menjadikan sesuatu itu sebagai misalnya yang maha kuasa, bukan itu. Bukan itu definisi mentuhankan itu. Nah, makanya sekarang biar Anda tidak jadi murid yang pasif, saya tanyakan sama Anda. Apakah Pak Abu Bakar menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Jawab dulu, iya atau tidak? Tidak. Tidak. Ya, saya mau bantah itu. Ya, saya mau bantah itu. Saya ingin membuat dulu satu pertanyaan sama Ustaz. Apakah seluruh perintah Muhammad wajib ditaati? Tidak. Ah, ini udah salah kamu, ya. Tidak maksud. Di dalam enggak, sebentar. Ya. Tadi Anda mengatakan seluruh. Saya ingat Bapak apakah perbuatan Muhammad itu wajib diikuti semua? Begitu saya punya Bukan. Begini. Bukan pertanyaan begitu. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, apakah seluruh perintah Muhammad wajib Anda turuti? Saya turuti. Halo. Iya. Tadi kan Anda bilang bukan, ini bukan masalah mampu. Ini bukan masalah mampu. Artinya gini, Anda diwajibkan tidak untuk mentaati Muhammad secara penuh. Boleh saya bertanya balik juga, Pak? Masalah begini? Bukan, enggak, ini penting biar Anda mengerti bagaimana orang Kristen. Dengar dulu, bagaimana orang Kristen harus menjadikan Yesus sebagai sesuatu yang ditaati. Ketaatan Yesus itu setara dengan mentaati Bapa. Ya, barang siapa yang taat kepada Yesus sudah otomatis menjadikan Bapa juga sebagai sesuatu yang ditaati. Barang siapa yang taat kepada Yesus otomatis taat kepada Bapa. Barang siapa yang mentuhankan Yesus otomatis juga dia mentuhankan Bapa. Karena kami percaya Bapa dan Yesus itu satu. Ya. Nah, sekarang saya tanya sama Anda wajib tidak mentaati Muhammad. Sekarang saya tanya dulu. Oh, ini biar saya kan sudah bilang, saya tidak mau murid saya itu pasif. Saya mau murid saya itu aktif. Saya nggak mau punya murid dijelasin terus panjang lebar dari mulai kelas masuk sampai pulang, tapi pikirannya nggak dirangsang. Nah, sekarang gini saja. Oke, sekarang gini saja. Oke. Iya, wajib. Anda wajib ada bukan jawab saja. Oke, Anda nggak diwajibkan untuk mentaati Muhammad? Tidak, waduh, Bapak sudah mengajari Al-Quran ini kalau kok tidak? Ini udah salah imanmu. Iman Islammu udah hancur lebur. Ya, Muhammad mengatakan, dengar dulu. Muhammad mengatakan, barang siapa yang taat, dengarkan dulu. Tempat belajar. Kalau masalah Bibel, Bapak alias mau. Iya, makanya cara saya mengajari orang,
bukan seperti yang Bapak inginkan. Saya mengajari orang nggak seperti itu. Kalau saya mengajari orang, orang itu harus aktif. Bukan saya. Iya. Saya mau bicara juga. Saya juga mau berguru sama orang itu. Kalau saya bertanya, dia jawab, apakah Bapak mengikuti semua perintah Yesus? Halo. Itu juga karena Bapak sudah tanya apakah saya wajib mengikuti semua perintah. Untuk mengerti apa yang saya utarakan itu lebih mudah untuk dia paham. Tidak. Halo. Kalau syarat menjadikan saya murid dan ikut iman Bapak, apakah Bapak mengikuti semua perintah Yesus sehingga wajib Bapak mentuhankan Yesus? Wajib. Makanya tadi saya luruskan lagi kan. Apakah Bapak sudah melaksanakan semua perintah Yesus itu supaya Bapak mengatakan wajib semua orang Kristen mentuhankan Yesus, karena Bapak sendiri mengatakan wajib orang Kristen wajib menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Tanpa menjadikan Yesus sebagai Tuhan udah salah kekristenannya, sudah salah total. Ya, makanya saya bilang harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Ya, nah, salah satunya menjadikan Tuhan karena kita mengikuti segala perintahnya, baru kita betul sekali, karena kita menuruti semua perintahnya, itulah yang dimaksud menjadikan dia sebagai Tuhan. Ketika Anda menuruti perintah setan, itu Anda menjadikan setan sebagai Tuhan juga. Jadi pertanyaan murid di sini, apakah Bapak Pendeta Edi Sidabutar sudah melaksanakan semua perintah Yesus selama Pak Pendeta hidup selama ini? Karena Bapak sudah wajib mentuhankan Yesus. Apakah Bapak Pendeta Edi Sidabutar sudah melaksanakan semua perintah Yesus sehingga Pak Pendeta Sidabutar mengatakan wajib kami mentuhankan Yesus? Kalau dikatakan jangan kalau pertanyaannya sebenarnya masih agak samar-samar. Maksudnya gimana? Apakah saya sudah melakukan semua itu? Maksudnya bagaimana itu? Kalau Bapak belum melakukan semua perintah Yesus, berarti Bapak... Iya, yang dimaksud sudah melakukan semua itu bagaimana? Yang saya tanyakan, maksud Anda ketika bertanya sama saya, melakukan semua itu maksudnya gimana? Iya, karena melakukan perintah Yesus. Karena syaratnya Bapak mengatakan bahwa itu yang kita anggap Tuhan, karena sudah kita mengikuti semua perintahnya, baru syaratnya menjadi Tuhan. Jadi saya tanya sama Bapak guru kembali, apakah Bapak sudah mengikuti semua perintah Yesus sehingga Bapak mengatakan wajib kami mentuhankan Yesus? Itu pertanyaan saya, Pak. Enggak, pertanyaanmu enggak saya pahami. Yang dimaksud sudah semua itu maksudnya gimana? Karena Bapak belum melakukan semua perintah Yesus. Contoh Yesus mengatakan juallah semua hartamu supaya kau mengikuti aku. Oh iya, maksudnya. Oke. Paham saya sekarang dengan pertanyaanmu. Sudah melaksanakan semua. Saya bilang gitu kan? Iya. Iya kan? Karena Bapak sendiri yang keseluruhan soalan. Ya. Ya, betul. Mantap. Bagus. Syarat mentuhankan sesuatu adalah kita mengikuti semua perintahnya. Apabila belum dilaksanakan semua perintahnya, maka itu bukan Tuhan. Jadi timbul pertanyaannya Abu Bakar, orang bodoh, orang tiada ilmu, tiada sekolah. Mantap. Pak Pendeta Edi Sidabutar. Apakah sudah Pak Pendeta Edi Sidabutar mengikuti semua perintah Yesus sehingga Pak Pendeta Edi Sidabutar mengatakan wajib kami orang Kristen. Kalau wajib itu berdosa, kalau dia wajib mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Yesus. Berarti dalam artian Bapak Pendeta Edi Sidabutar sudah mengakui menjalankan semua perintah Yesus itu sehingga wajib mengakui Yesus sebagai Tuhan. Wajib mengakui Yesus sebagai Tuhan. Berarti itu tandanya sudah selesai belum? Yesus yang tidak dilaksanakan Bapak selama Bapak mempunyai ilmu, selama Bapak mulai balik sampai sudah selesai sekarang. Sudah selesai? Iya, sudah selesai. Sudah selesai belum? Oke. Jadi semenjak 1,5 jam, dengarkan dulu. Jadi semenjak 1,5 jam, inilah pertanyaan Anda yang bagus. Saya acung jempol. Inilah pertanyaan Anda yang bagus dari 1,5 jam diskusi kita. Ya. Iya. Jadi begini ya. Saya dalam sebuah proses untuk melaksanakan semua perintah Yesus.
Ya, kalau Anda tanyakan apakah sudah semua, ya nggak tahu gitu. Tapi dalam proses, saya dalam proses. Nah, tadi yang saya bagus. Dengarkan dulu. Enggak, dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Ya. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Kalau begitu sebentar. Kalau begitu dalam artian kita sama-sama belum mempunyai Tuhan, Pak, kalau begitu. Karena kita tidak mampu menjalankan semua perintah Allah itu, perintah Tuhan itu. Bukan seperti itu. Bukan salah. Sebentar. Iya, begini, tadi Anda katakan sebentar dulu, enggak. Pak Abu Bakar. Oke. Gini, saya tanya dulu. Gini aja. Oke. Gini, saya tanya dulu. Ya, saya tanya Pak Bang Abu Bakar. Udah pernah baca Bible sampai selesai? Apa? Sudah pernah baca Alkitab sampai selesai? Saya baca begitu sejak karena tidak ada guru, makanya belum selesai kan? Iya, belum selesai kan? Belum selesai kan? Oke. Makanya kalau belum selesai, dengarkan dulu. Ada kitab di rumah, cuma tidak ada guru. Ya, dengarkan dulu, makanya saya bilang. Tahu Pak Abu Bakar saya sudah berapa kali? Ya, Pak Abu Bakar tahu sudah berapa kali saya baca Alkitab sampai selesai? Mana saya tahu, Bapak. Nah, paling tidak udah 40 kali itu selesai saya baca. Biar Anda ngerti, ya, sejauh mana saya paham dengan Bible. Ya, minimal paling tidak udah 40 kali itu selesai saya baca. Dari mulai saya kecil, ya. Ya itu kalau tamat pertama kali tamat memang 2013 itu sampai sekarang masih terus saya lakukan. Dengarkan dulu. Ya, dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Sebentar. Tidak kelihatan anunya. Ya, dengarkan dulu. Begini, sebentar ya. Ketika Yesus mengatakan, saya dengar dulu, Pak. Kasih kelihatan. Dengar dulu. Pak Abu Bakar. Ya, dengarkan dulu Pak Abu Bakar. Ketika dia 1-0 karena Bapak tidak bisa dilihat, saya bisa dilihat. Bukan gitu. Ini lagi dapat dari mana lagi definisi ini Tuhan tidak bisa dilihat ini? Ini udah definisi sudah sakit semua ini. Bukan definisi tidak bisa dilihat itu. Bukan ya sama. Itu definisi dari mana? Anda dapat definisi dari mana kalau Tuhan itu tidak bisa dilihat? Sudah buta, tidak kelihatan di sini. Bapak pendeta sudah buta, tidak kelihatan. Macam orang luar. Sekarang gini saya tanya. Waktu Yesus mengatakan juallah ya seluruh milikmu, itu Yesus mengatakan kepada siapa itu? Mengatakan kepada siapa? Saya belum ayat itu. Saya belum. Saya belum kan. Tadi Anda tanya tapi saya belum. Saya bacakan. Dengarkan dulu. Saya baca. Dengarkan dulu. Ya, makanya saya jelaskan ya. Jadi begini backgroundnya. Saya jelaskan dulu latar belakangnya. Latar belakangnya begini. Bapak belum melaksanakan semua perintah Yesus. Ini bisa gantian gak ini? Anda katanya mau berguru sama saya, tapi kok ngomong terus? Oh iya, karena Bapak juga iya. Dengarkan dulu, begini ya, Ustadz. Dengarkan dulu. Tapi begini dulu, kasih kelihatan mukanya Bapak dulu. Masa mau saya nonton orang Bapak tidak? Saya orang kenal Bapak. Dengarkan dulu saya tidak mendengarkan Bapak sebelum ada gambar Bapak kelihatan. Begitu. Mana boleh guru sudah saya bilang nanti malam. Kalau saya itu banyak kegiatan ini sambil mengerjakan sesuatu. Enggak, sudah saya bilang saya nggak bisa nunjukin muka saya karena tangan saya harus pegang-pegang sesuatu. Ada yang saya kerjakan. Kalau Bapak tidak mau tunjukkan sekarang ya jangan juga stop di sini. Lain kali kalau Bapak apa-apa. Nanti malam. Oke, nanti malam kita lanjutkan ya. Nanti malam kita lanjutkan. Oke, jadi saya tutup. Oke, saya tutup dulu. Saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu pakai. Apakah Bapak sudah melaksanakan semua perintah Yesus? Apakah itu betul atau tidak? Ya, jadi gini. Jadi gini ya. Kalau kamu baca konteks itu, jadi ada anak muda yang kaya raya, ya. Dia berkata kepada, kok ini saya jelaskan konteksnya kok Saya keluarin aja lah. Anda kok gimana? Dengarkan dulu. Anda kok orang saya jelaskan. Dengarkan dulu ya. Jadi gini. Konteksnya di situ adalah
ada seorang anak muda yang kaya di situ. Nah, si orang kaya ini, ya, dia bertanya kepada Yesus, "Guru, ya, apakah yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, Yesus mengatakan begini, begitu, dan begitu. Kemudian si anak muda itu bertanya, "Itu sudah kuturuti sejak hari mudaku." Kemudian Yesus mengatakan lagi, "Ada satu hal lagi yang belum, untuk supaya kamu sempurna," katanya. "Jualah segala milikmu, berikanlah kepada orang miskin, lalu datanglah kemari dan ikutlah aku." Anda harus paham konteksnya itu. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu menyuruh saya menjual seluruh harta saya, Yesus ada di bumi nggak sekarang untuk saya turuti? Kalau Yesus ada di bumi, demi Tuhan, kalau Yesus ada di bumi, nggak kerja saya, ya, saya jual semua, saya mengikuti Yesus terus di belakangnya, gitu loh, ya, seperti yang Yesus suruh itu, ya. Kalau Yesus sekarang ada di bumi, misalnya contoh, ya, saya nggak mungkin lagi kerja cari uang, nggak mungkin, saya tinggalkan itu semua, saya ikut Yesus, ya, nggak kerja saya cari duit gitu, apa kemana begitu, nggak ada saya lakukan itu. Jadi Anda harus paham konteksnya, ya. Sekarang kalau orang Kristen disuruh menjual seluruh miliknya, ya, disuruh menjual miliknya, terus kemana, ya? Jadi Anda harus paham konteksnya. Oke, jadi sudah keluar. Ya, jadi itulah ya pemirsa. Saya memang diskusi dari sejak lama itu, kebuntuan dalam diskusi itu seperti itu dengan mereka itu, ya. Memahami segala sesuatu berdasarkan pengertian atau definisi yang tidak pernah ada di dalam Bible atau dalam Quran. Oh, tapi ngomong-ngomong ini udah 1,5 jam ya. Mungkin saya rasa diskusinya ini dulu saja. Demikianlah diskusi siang hari ini pemirsa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Selamat siang. Oh, ada si Andi penggemar saya. Halo Andi, itu ada link itu saya kasih. Gimana kamu? Apa mau ngobrol di sini kamu? Kok dari kok cuap-cuap aja, lihat nih. Itu dia kamu tuh. Otakmu buntu dis, pakar kok, ilmumu sama anak PAUD aja kalah. Iya, kalau cuma ngomong-ngomong kayak begitu dia semua orang bisa. Ngapain lah ditangkap-tanggapin yang kayak gitu, ya kan? Kalau kamu ada ilmu Andi, kamu naik, gitu loh. Tapi karena kamu gak ada ilmu ya memang lah. Oke, gitu aja pemirsa. Kita lanjutkan diskusinya besok lagi. Selamat siang.